Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Mbak Hamidatul Laili, yang kedua ada saya sendiri Amalia G. Pratiwi, yang ketiga ada Mbak Devita Lestari, yang keempat ada Mbak Maya Aura Lutfiah, yang kelima ada Mbak Fevi Wayuningsih. Baik, setelah itu ada kasus A yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Salah satu kendala umum dalam pengobatan penderita diabetes adalah hipoglikemia. Laki-laki berusia 28 tahun menderita diabetes sering mengalami serangan hipoglikemia. Ada riwayat keluarga yang kuat diabetes mellitus tipe 2. Pasien sedang dalam pengobatan berikut, mistrat 40 dan 32 kali sehari. Hasil tes serum pasien adalah sebagai berikut. Glukosa puasa 10,7 milimol per liter, natrium 141 milimol per liter, kalium 3,97 milimol per liter, kreatin 85 mikromol per liter, keten urin negatif dan hemoglobin A1C 6,9%. Nilai lipid serumnya berada dalam tingkat normal, tes fungsi tiroid normal, enzim hati normal. Pemantauan glukosa darah sendiri bermanfaat pada orang dengan tipe 2 diabetes mellitus. Pemantauan glukosa darah sendiri atau self-monitoring of blood glucose bermanfaat bagi orang dengan diabetes tipe 2. Self-monitoring of blood glucose membantu individu dengan diabetes tipe 2 dalam memahami respon tubuh terhadap makanan, aktivitas, dan pengobatan, serta mencegah komplikasi jangka panjang. Pemantauan glukosa darah yang konsisten penting untuk menjaga kontrol glukosa darah yang baik dan memungkinkan penyesuaian yang tepat terkait pengobatan dan gaya hidup. Namun, penting untuk berdiskusi dengan tenaga medis untuk menentukan frekuensi dan metode pemantauan glukosa darah yang sesuai dengan kebutuhan individu. Pengaruh insulin dalam mengontrol gula darah. Insulin adalah hormon yang alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin membantu mengontrol kadar gula darah, glukosa dalam tubuh. Caranya dengan memberi sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dari darah dan mengubahnya menjadi glikon, gula otot di sel otot. Trigliserida di sel lemak dan keduanya di sel hati. Ini merupakan bentuk sumber energi yang disimpan oleh tubuh. Ketika pankreas memproduksi insulin yang cukup dan tubuh menggunakannya dengan efektif, gula darah akan tetap berada dalam rentang yang sehat. Terlalu banyak atau terlalu sedikit glukosa dalam darah tidak baik bagi kesehatan. Jika glukosa menumpuk dalam darah, hiperglikemia dapat menyebabkan komplikasi seperti kerusakan ginjal, saraf, dan masalah mata. Sebaliknya, jika glukosa dalam darah terlalu rendah, hipoglikemia bisa membuat kita merasa lelah, mudah marah, bingung, dan bahkan pingsan. Kurangnya insulin dalam darah berarti sel-sel tubuh menjadi kelaparan karena glukosa tidak dapat dipecah dan digunakan. Akibatnya, lemak akan dipecah untuk menghasilkan energi menghasilkan zat kimia yang disebut keton. Ketika keton menumpuk dalam darah dan urin, itu menjadi sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketoasidosis pada penderita diabetes. Jika tidak ditangani segera, ketoasidosis bahkan dapat mengancam jiwa. Gejala-gejala ketoasidosis termasuk buang air kecil yang sering selama 1 atau beberapa hari, rasa haus yang berlebihan, kelelahan, mual, muntah, sakit perut, detak jantung yang cepat, sesak napas, pusing, kantuk, dan bahkan kehilangan kesadaran. Mekanisme insulin mengontrol darah. Insulin mengontrol kadar gula darah dengan cara mengontrol pola makan. Insulin di sini berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kadar glukosa darah. Bila gula darah dalam keadaan tinggi, inilah yang disebut diabetes. Bagaimana insulin bisa mengontrol darah? Ketika
Jika Anda makan sebagian makanan, makanan Anda akan dipecah menjadi gula yang disebut glukosa. Gula mengalir dalam darah ke seluruh sel tubuh, dan dari sinilah peran insulin diperlukan. Insulin akan membantu gula berpindah dari darah ke sel-sel. Insulin adalah hormon-hormon yang dibuat oleh sel-sel beta di pankreas. Sel-sel di tubuh akan membutuhkan gula untuk energi. Gula dari makanan akan membuat kadar gula dalam darah Anda naik. Jika tidak bisa masuk dalam sel, insulin yang dibuat oleh sel-sel beta menurunkan kadar gula darah dengan membantu gula berpindah dari darah ke sel-sel. Selain insulin, ada juga hormon lain dari pankreas yang disebut glukagon yang memberitahu hati dengan melepaskan gula yang disimpan jika gula darah terlalu rendah dan jika dalam keadaan belum makan berjam-jam. Faktor resiko hipoglikemia pada pasien diabetes. Yang pertama, dosis insulin dan insulin sekretagog atau sulfonylurea atau glinit yang berlebihan, salah aturan pakai atau salah jenis insulin. Yang kedua, intake glukosa berkurang bisa disebabkan oleh lupa makan atau puasa. Yang ketiga, penggunaan glukosa yang meningkat pada saat sehabis olahraga. Yang keempat, produksi glukosa endogen berkurang pada saat konsumsi alkohol. Yang kelima, sensitivitas insulin meningkat pada saat tengah malam, berat badan turun, kesehatan membaik, dan pada saat peningkatan kontrol glikemik. Yang keenam, penurunan bersihan insulin pada kasus gagal ginjal. Yang ketujuh, riwayat keluarga diabetes mellitus tipe 2. Yang kedelapan, kekurangan insulin. Yang kesembilan, resistensi insulin. Yang kesepuluh, serangan hipoglikemia sebelumnya. Mekanisme terapi insulin dengan menggunakan misrak yang dapat menyebabkan hipoglikemia. Kontrol gula darah. Selain disuntikan, insulin aspart dalam misrak bekerja dengan cepat untuk menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi setelah makan. Insulin aspart membentuk glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, sehingga mengurangi kadar glukosa darah. Tetapi, dalam jangka panjang membuat kadar glukosa menurun secara terus-menerus. Pengendalian glukosa basal. Insulin protamina dalam misrak bekerja perlahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Insulin protamina memberikan efek basal atau latar belakang yang konstan, membantu menjaga kadar glukosa darah tetapi stabil dalam keadaan puasa atau saat tidak ada makanan yang dikonsumsi. Mekanisme terapi insulin yang dapat menyebabkan hipoglikemia. Yang pertama, efek peningkatan penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Insulin memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh terutama otot dan jaringan lemak. Selama pemberian terapi insulin yang disuntikan meningkatkan transfer glukosa yang efektif dalam sel. Jika dosis insulin terlalu tinggi untuk kebutuhan tubuh atau jika pola makan tidak sesuai dengan dosis insulin yang diberikan, gula darah bisa turun tajam dan menyebabkan hipoglikemia. Yang kedua, penghambatan pelepasan glukosa hati. Insulin mencegah pelepasan glukosa dari hati ke dalam aliran darah. Hati bertanggung jawab untuk menjaga kadar gula darah dengan memproduksi glukosa dan melepaskannya ke aliran darah. Namun, dengan terapi insulin yang berlebihan, insulin dapat mencegah pelepasan glukosa dari hati sehingga menyebabkan gula darah berlebih dan hipoglikemia. Yang ketiga, efek peningkatan penyimpanan glukosa sebagai glikogen. Insulin merangsang pembentukan glikogen di dalam hati dan otot sebagai bentuk penyimpanan glukosa. Glikogen kemudian dapat diubah menjadi glukosa sesuai kebutuhan untuk mempertahankan kadar gula darah yang stabil. Namun dengan terlalu banyak insulin, jumlah glikogen yang disimpan di hati dan otot bisa meningkat terlalu banyak, yang bisa menyebabkan gula darah rendah dan hipoglikemia. Kesimpulan, insulin adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas. Insulin dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah atau gula darah dari glukosa sel, yang membuat energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Insulin mengontrol glukosa darah melalui sejumlah mekanisme yang kompleks. Faktor resiko hiperglikemia pada pasien diabetes adalah pasien tidak menerima insulin yang cukup, tubuh tidak merespon dengan baik terhadap insulin yang diproduksi, pasien memiliki riwayat keluarga terkait diabetes mellitus tipe 2,
Pasien mengalami serangan hipoglikemia yang sering sebelumnya dan pengobatan yang digunakan sebelumnya tidak tepat sehingga hal-hal tersebut dapat menjadi faktor hiperglikemia. Mekanisme terapi insulin dengan menggunakan mixer yang dapat menyebabkan hipoglikemia adalah pada kontrol gula darah setelah disuntikkan, insulin aspart dalam mixer bekerja dengan cepat untuk menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi setelah makan. Lalu, pada pengendalian glukosa basal, insulin protamina dalam mixer bekerja perlahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Insulin protamina memberikan efek basal yang konstan, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dalam keadaan puasa atau tidak ada makanan yang dikonsumsi. Baik, dari presentasi kami, materi yang kami ambil dari American Diabetes Association Clinical Diabetes tahun 2019, halaman 11 sampai 34. DOI 10 2337 CD 18 sampai 0105. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.